Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam program Mimbar Gemar GSJA Peniel Surabaya. Pagi hari ini, sesuai pembacaan kita, saya diberkati dengan berkat yang luar biasa yang terambil dalam Wahyu pasal yang ke-20. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Wahyu pasal yang ke-20, khususnya ayat yang keempat sampai yang ke-6. Perikop di dalam Wahyu pasal 20 yaitu tentang kerajaan 1000 tahun. Ayat 4. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Haleluya. Kebenaran ini sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kebenaran yang sangat menggetarkan jiwa kita. Karena apa? Karena kebenaran ini berbicara masalah eskatologi. Masa-masa yang akan datang. Yang menjadi pengharapan kita. Menjadi pusat kerinduan kita. Yaitu kerajaan 1000 tahun damai. Yang sungguh nanti akan Tuhan nyatakan hadir di bumi ini. Dan Tuhan Yesus memerintah sebagai raja di atas segala raja. Untuk menggenapi nubuatan kepada Daud. Bahwa keturunannya tidak akan pernah lepas dari janji sebagai raja. Tetapi lebih indah juga saya melihat hubungan yang luar biasa di dalam pembacaan kita juga dalam Sakaria. Pasal 13 dan 14 juga berbicara masalah akhir zaman. Masa eskatologi, masa-masa terakhir yang akan kita nanti alami, yang akan terjadi nanti. Yaitu apa? Hubungannya dengan 1000 tahun damai. Dalam Sakaria pasal 13-14 dinyatakan peristiwa sebelum 1000 tahun damai harus didahului peristiwa, yaitu kedatangan Kristus kali yang kedua. Dan ini juga menjadi pusat pengharapan kita, orang-orang benar, gereja Tuhan. Bahwa Tuhan nanti akan datang untuk kedua kalinya, menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun. Menyatakan penggenapan janji Tuhan. Ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan berkata bahwa Aku akan datang kembali untuk menjemput kamu. Bapak Ibu Saudara kekasih. Peristiwa kedatangan Kristus kali kedua akan mendahului sebelum kerajaan 1000 tahun damai. Dan di antara kedatangan Kristus kali kedua dan 1000 tahun damai ada masa yang disebut kesusahan besar. Kesusahan besar, masa tribulasi, orang lain mengatakan seperti itu. Tetapi masa tribulasi adalah masa di mana Tuhan menyatakan
hukuman bagi bangsa Israel, untuk memurnikan bangsa Israel, mempersiapkan bangsa Israel menjadi alat kemuliaan Tuhan. Tetapi kita gereja Tuhan, yakin dan percayalah, kita tidak akan masuk masa tribulasi. Kita akan diangkat Tuhan sebelum masa tribulasi itu terjadi. Karena ketika Tuhan Yesus datang kali yang kedua, terdiri dari 2 paket. Yang pertama, sebagaimana dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 dan seterusnya. Kristus datang yang pertama di awan-awan. Sangkakala Allah berbunyi, orang-orang percaya yang meninggal dalam Tuhan akan lebih dahulu dibangkitkan. Itulah yang sering kita dengar atau kita kenal dengan rapture, pengangkatan gereja. Gereja Tuhan diangkat. Kemudian masuk 1x7 masa di sorga. Pesta anak domba Allah. Kita tahu bersama ada 2 hal dalam pesta anak domba Allah. Pengadilan Kristus dan penerimaan mahkota. Di bumi terjadi tribulasi, kesusahan besar, pencurahan hukuman Allah kepada bangsa-bangsa, dan juga untuk memurnikan bangsa Israel, mempersiapkan mereka masuk masa 1000 tahun damai. Ibu saudara, yang ingin saya nyatakan pagi hari ini, bahwa sebagaimana Wahyu 20 tadi dikatakan, berbahagialah mereka yang mengalami, yang ikut dalam kebangkitan yang pertama, karena mereka tidak akan mengalami kematian yang kedua. Berbahagia mengapa? Karena mereka juga akan memerintah bersama-sama dengan Kristus di masa 1000 tahun damai. Siapa yang memerintah bersama dengan Kristus dalam 1000 tahun damai? Yaitu adalah gereja Tuhan. Siapa gereja Tuhan? Yaitu Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Oleh sebab itu, kita yang telah ditebus, diselamatkan oleh Tuhan di masa anugerah ini, orang-orang percaya yang telah dipanggil dari kegelapan pada terangnya yang ajaib, mari kita menghargai anugerah Tuhan ini dengan betul-betul hidup kudus, betul-betul hidup sungguh-sungguh, setia, membawa jiwa, melayani Tuhan sampai akhir kehidupan kita. Karena apa? Karena kita tahu perjuangan kita, jerih lelah pelayanan kita hari ini sedang mempersiapkan kemuliaan yang luar biasa. Yaitu apa? Memerintah bersama-sama Kristus di 1000 tahun damai. Bapak, Ibu, Saudara kasih, mari jika kita melihat dan mengerti kebenaran ini di dalam Wahyu pasal 20, kita seharusnya dan sudah sepatutnya berantusias, semangat, bertekun, setia, sungguh-sungguh mengiring Tuhan, melayani Tuhan, memberi yang terbaik bagi Tuhan. Bahkan dalam 2 Petrus mengingatkan kita, saya mengutip di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga, bagaimana kita sebagai orang yang percaya mempersiapkan kehidupan kita supaya kita diperkenan Tuhan nanti ikut sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang kudus yang memerintah bersama-sama dengan Kristus dalam kerajaan 1000 tahun damai. Di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-11. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Haleluya. Betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Bahkan dalam ayat 14 dinyatakan, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, yaitu apa? Yaitu penggenapan masa eskatologi, masa yang akan datang. Sambil menanti penggenapan itu, di sini dikatakan,
Kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Haleluya. Betapa pentingnya kita membangun kehidupan kita, menanti waktu saat penggenapan masa-masa yang terakhir, yaitu masa kedatangan Tuhan kali yang kedua, mengangkat kita. Tuhan datang menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun, mengalahkan nabi-nabi palsu, antikris, dan kemudian juga membelenggu iblis, si ular tua itu, ke dalam jurang maut. Sehingga kita akhirnya masuk 1000 tahun damai, ikut memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus sebagai Raja di atas segala raja. Itulah pengharapan kita yang patut kita perjuangkan dengan penuh ketekunan, kesetiaan, kesungguhan. Terima kasih. Demikianlah berkat firman Tuhan yang bisa saya sampaikan untuk kita semua, sidang jemaat Tuhan Penia, dan semua saudara kekasih yang mengikuti acara Mimbar Gemar ini. Mari kita sungguh-sungguh tetap setia sampai akhir, karena layak dan patut kita perjuangkan untuk supaya kita diperkenankan Tuhan, untuk diangkat Tuhan, masuk dalam pesta anak domba Allah, ikut turun bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus, mengalahkan nabi palsu, antikris, dan iblis. Kemudian masuk memerintah bersama-sama dengan Yesus dalam kerajaan 1000 tahun damai. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, yang memberikan pengharapan kepada kami, jaminan dan janji yang pasti akan masa yang akan datang, peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tuhan akan memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun damai. Kami rindu ada di sana. Kami rindu bersama-sama dengan Yesus memerintah. Oleh sebab itu Tuhan, di dalam perjalanan penantian dan penggenapan masa itu, saat ini di mana masa anugerah itu masih ada, kami mohon berikan kami kekuatan iman pengharapan, berikan kami kesetiaan, ketekunan yang sungguh Tuhan, oleh kuasa Roh-Mu yang memampukan kami untuk kami tetap tekun, tetap setia, tetap sungguh-sungguh mengiring Tuhan, menjaga kehidupan kami kudus, suci, dan kami tidak akan pernah undur di dalam kehidupan dan pelayanan kami, karena kami tahu ada upah yang luar biasa, pahala yang luar biasa yang Tuhan akan beri, di mana kami akan ikut memerintah bersama-sama dengan Yesus dalam kerajaan 1000 tahun damai. Biar kebenaran ini menjadi kekuatan kami, menjadi penghiburan kami di masa-masa sulit, di masa-masa pergumulan, di masa-masa ujian. Kami tetap kuat karena kami melihat pengharapan yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Berkati, kuatkan sidang jemaat Tuhan, bahkan dalam segala aktivitas, usaha, pekerjaan, bisnis. Lindungi dan sertai senantiasa. Bahkan berkati buat berhasil setiap umat-Mu. Hamba berdoa dan mengucap syukur buat berkat firman-Mu pagi hari ini, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Salam bergemar. Tuhan memberkati.